warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Makroni. Seperti biasa, hari ini kita akan kembali menjelajah alam, mencari spot-spot tersembunyi yang belum tentu menghasilkan ikan, tetapi selalu menyimpan cerita dan petualangan yang luar biasa. Jadi, siapkan kopi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan mari kita mulai petualangan hari ini. Jadi kita mau mancing, mau berangkat ke daerah mana nih? Daerah sana lah, jauh lah pokoknya. Kita mau gerak. Kita sudah di jalan. Kita bakalan tunggu di SPBU. Kalau biasanya saya berangkat sendiri menjelajahi spot-spot gabus di pedalaman, kali ini suasananya sedikit berbeda. Karena kali ini, saya bukan yang mengajak. Justru saya yang ikut dengan mereka untuk berburu spot ikan gabus bersama teman-teman. Abangku, terima kasih banyak. Udah dari tadi. Kampret. Bang. Aduh. Iya. Aku dekatnya dari sini, mah tadi jam 3.15 sudah aku telepon dia. Katanya geraknya jam 4 kan? Jam 3 udah setengah 3 udah bangun lah aku tadi. Setelah semua persiapan selesai, kami pun memulai perjalanan. Dari Jalan Lintas Sumatera, kami memulai perjalanan menuju sebuah spot yang telah menjadi tujuan utama hari ini. Jarak yang tidak dekat dan medan yang belum tentu bersahabat tidak menyurutkan semangat kami. Oke, jadi ternyata kita kepagian ya. Kita kepagian, tapi nggak apa-apa. Kita bagus kepagian gini daripada kita kesiangan. Lebih bagus kita kepagian. Waduh, ternyata kita kecepatan sampainya kawan-kawan. Bukannya langsung mancing, suasananya masih gelap gulita. Ikan gabusnya aja mungkin masih tidur. Masa kita udah ngajak berantem? Gabus toman yang makan ini ya. Gabus toman, mana dia? Yang besar kali ya. Rata nih. Di mana abang dapat tadi? Itu. Dapat situ ya. Gokil sih. Belum apa-apa Bang Wandi sudah dapat umpan oncop alias umpan katak. Mana kataknya lumayan besar lagi. Tahu ngira ini mau ini. Gak ada bawa plastik aja. Eits, ternyata bukan cuma Bang Wandi aja loh. Dari kejauhan muncul satu orang lagi yang gak mau kalah juga. Kita sebut saja Pak D. Sambil menunggu cuaca terang, Pak D sempat juga mencari katak di pinggiran jalan. Ada dapat? Belum. Paksa kan. Ini kalau makan ini besar aja. Cuman kita kenapa lo gabus kecil-kecilnya nggak mau di sini makan. Gabus kecilnya bang ya. Oke, karena cuacanya udah cerah, agak terangan, jadi kita mau lanjut lagi nih gerak ya ke spotnya. Setelah cuaca mulai terang, saatnya kami bergerak mencari spotnya. Ya, walaupun masih sedikit gelap. Oh iya, kita sambil mau cari-cari spot juga ini. Sambil cari-cari spot, mana tahu ya. Oke lah, kita mau coba dulu sebelah sini. Bismillah, semoga ada ya guys, GWS. Kita pakai joran Ekcori 165. Bismillah, Allah. Kelihatan guys.
Sekilas, kawasan ini tampak seperti hamparan perkebunan kelapa sawit pada umumnya. Di sekelilingnya hanya terlihat barisan pohon sawit yang membentang luas sejauh mata memandang. Namun siapa sangka, di balik rimbunnya perkebunan ini tersimpan rawa-rawa dan saluran air yang menjadi habitat alami salah satu predator air tawar, yaitu ikan gabus. Kita coba dulu sebelah sana. Sepertinya ada tanda-tanda, guys. Jauh longkesnya. Wih, keren. Dengan panjang 165, guys. Sedap nih, kita pilih sum-sum. Alah, nyangkui. Oke, kita lempar coba sebelah sini ya. Wih, mampukah dia joran Galatama Makroni ya mengungguli joran casting. Kita coba lagi. Kita pakai joran Galatama nih, guys, dengan panjang 165. Wih, jauh juga, bah. Begitu ada tekniknya dia. Setelah berdiskusi sejenak, kami akhirnya sepakat untuk tidak berlama-lama di lokasi ini. Dalam dunia casting, keputusan untuk berpindah spot seringkali menjadi langkah terbaik ketika sebuah lokasi tidak menunjukkan potensi. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Kali ini, tujuan kami adalah Padang Mahondang, sebuah wilayah yang juga berada di Kabupaten Asahan. Lokasi ini cukup dikenal oleh para pemancing karena memiliki banyak rawa, parit, dan saluran air yang masih alami. Ekalubi, Pardomuan, Pancasila. Ini pertemuan, kamu ke pertemuan orang apa? Makasih banyak, Pak ya. Kalau berhati, Iya. dapat sayur ya kan? Ya. Pak, makasih ya Pak. Perjalanan kali ini terasa sedikit berbeda bagi saya. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama Makroni menginjakan kaki di wilayah Padang Mahondang, Kabupaten Asahan. Sementara itu, sebagian teman-teman yang ikut dalam perjalanan hari ini ternyata sudah pernah memancing di kawasan ini. Hanya saja, mereka biasanya masuk melalui jalur yang berbeda. Setidaknya ada 2 aksas yang biasa digunakan. Jalur pertama melewati kawasan air batu menuju Teluk Dalam, kemudian masuk melalui Desa Pisang Binaya. Sedangkan perjalanan kami kali ini mengambil rute dari Desa Bangun, Simpang Pulau Raja. Yang membuat saya semakin terkejut, Desa Padang Mahondang ternyata memiliki 12 dusun. Jumlah yang cukup besar untuk sebuah desa. Coba bayangkan kawan-kawan, satu desa saja terdiri dari 12 dusun. Bisa dibayangkan betapa luasnya wilayah ini. Oke, Mak Pijay, guys. Kita lagi PC-an. Thanks to Mak Pijay, au. Setelah beberapa jam perjalanan ya menuju ke daerah Padang Mahondang ini dari Desa Bangun itu lumayan 1 jam lebih ya, lebih kurang lah jalannya itu. Jadi Padang Mahondang ini aku juga baru pertama kali juga ke Padang Mahondang karena baru tahu aku kalau Padang Mahondang itu tadi setelah aku tanya sama bapak-bapak yang di sana itu ternyata Padang Mahondang ini besar kawan-kawan. Ada sekitar 12 dusun. Nah, jadi kami itu tadi masuk dari daerah Desa Bangun. Nah, itu mulai terhitung dari dusun 1 sampai dusun 3 lah. Untuk jalannya memang ada aspal, cuman setelah beberapa kilo habislah jalan aspal itu tadi masuklah jalan bebatuan. Nah, jadi di situ memang jalannya campur-campur ya. Nanti mulus, nanti hancur, nanti jalan bebatuan gitulah. Jadi baru kita tahu juga bahwasannya pas kita sampai ke sini kita diarahkan juga sama kawan kita ya, Mak Pijay. Dia ngarahkan kita telepon tadi melalui Mak Ijal ya, Mak Ewo PC langsung untuk ngasih tahu di mana jalannya untuk ke lokasi yang kita datangin sekarang ini. Jadi mereka ini udah duluan, aku masih mau ngerokok dulu, masih baru siap minum karena nengok jalannya tadi tuh, waduh parah kali hancur. Karena aku baru pertama kali nih kesini. Ternyata besar juga Padang Mahondang ini, besar, lebar ya, sampai 12 dusun. Bayangkan aja ya, sampai 12 dusun. Nah, jadi inilah spotnya yang mau kita coba nanti di sini casting. Aku pakai seperti biasa joran Galatama dan pakai spinning. Nah,
Yang membuat kami semakin bersemangat, lokasi ini kabarnya memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Menurut informasi dari beberapa rekan pemancing, kawasan ini cukup sering menghasilkan ikan gabus, bahkan sesekali berukuran lumayan. Tentu saja, informasi hanyalah informasi. Di lapangan, semuanya tetap harus dibuktikan dengan lemparan dan kesabaran. Jadi, kali ini, kami benar-benar berharap spot di Padang Mahondang mampu memberikan jawaban atas perjalanan panjang yang sudah kami tempuh. Tepat di pinggiran rerumputan, Kita coba di saya kembali sebelah melayangkan sini soft rock ke arah Di yang sebelah sana ada diyakini orang menjadi laut, tempat enak juga persembunyian ikan gabus. Sebelah sini. Alah, semoga ada. Apa itu, Wak? Wih, wah, dapat, Wak. Wih, gila, bro. Baru beberapa kali tarikan, duar. Akhirnya, sambaran yang kami tunggu-tunggu pun datang. Strike pertama hari ini, seekor ikan gabus berhasil menerkam soft rock dengan sangat agresif. Jadi setelah lama aku ngonten ya, jadi baru ini aku strike gabus walaupun agak kecil ya. Tapi alhamdulillah ya itu tadi lah ya, karena berkat SPOT dan GWS kita berhasil dapat strike kawan. Kita ke sana ya, kayaknya ada rajangan ini. Bismillah. Tadi udah 1 poin aku dapat ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah ya Allah ya, gak sia-sia perjalanan Jawa aku tuh tadi. Setelah sekian lama dan menanti, akhirnya aku bisa strike juga ya, merasakan strike gabus itu seperti apa. Apa ada nih? Rajangan seperti ini sering menjadi tempat favorit ikan gabus untuk bersembunyi sambil mengintai mangsa. Karena itulah, saya mencoba memfokuskan lemparan tepat di area tersebut. Bismillah. Sangkut pula guys. Masih penasaran aku. Tadi ada tenggaan guys. Dan benar saja, belum lama soft rock dimainkan, boom! Sambaran keras kembali memecah ketenangan permukaan air. Dapat lagi kita guys. Strike kedua, seekor ikan gabus kembali berhasil menerkam soft rock dengan sangat agresif. Perlawanannya cukup seru, tetapi akhirnya berhasil saya kendalikan. Nah, jadi setelah lama aku pergi jauh kemana-mana, akhirnya aku strike juga ya. Walaupun ikannya cuma segini-segini, tapi alhamdulillahnya aku strike. Aku merasa senang dan merasa bangga. Walaupun baru ini aku dapat, tapi nggak apa-apa, tetap kusyukuri. Aku udah kemana-mana mancing sampai ke pelosok negeri. Akhirnya aku strike juga pakai joran Galatama 150 dengan reel Daido Balanar. Oke, kita sudah dapat. Kita mau kayaknya udah mulai sore, kita bakalan mau pulang ini. Nah nih, tapi kayaknya masih siang sih, masih bagus. Kayaknya bakalan dapat lagi aku nih. Aku mau cari spot lagi nih, kayaknya mantap sih. Setelah menikmati petualangan dan beberapa momen strike di Padang Mahondang, kami akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini. Jalannya parah guys. Waduh, kena juga aku rupanya. Namun, perjalanan pulang ternyata tidak kalah menantang dibandingkan saat berangkat. Jalur yang kami lewati berada di atas tanggul sungai dengan kondisi jalan yang sempit, licin, dan dipenuhi lumpur. Hah? Gak salah memang ini jalan keluar ya? Oke, kita dihadapkan jalan rusak lagi guys. Bismillah. Wih. Kita mau mancing apa mau main motocross kita nih? Aduh. Wih, gila coy. Hampir masuk ke sini aku tadi. Hah? Karena licin kali jalan ya. Betul ini. Kenapa kapnya terbuka? Iya, kita bakal sangkut. Sangkut apa? Di beberapa titik, jalan bahkan berubah menjadi kubangan
yang membuat ban motor kehilangan traksi. Berkali-kali kami harus mengurangi kecepatan, menjaga keseimbangan, bahkan sesekali menahan motor agar tidak tergelincir. Iya. Kita mau menuju SPOT. Aja susahnya minta ampiun. Oke, papangan berikutnya. Mampu kamak Roni. Kita masukkan sini SPOT. Oh, wih. Oke guys. Beginilah konsekuensi ketika memilih mencari spot-spot yang masih alami. Tidak hanya membutuhkan kesabaran saat memancing, tetapi juga kesiapan menghadapi medan perjalanan yang penuh tantangan. Padahal udah aku keluarkan ini skill apa aku dulu waktu main di Amerika main motocross. Gak juga. Betul guys. Alah. Untuk kedua kalinya, motor yang saya kendarai terjebak di kubangan lumpur yang cukup dalam. Roda belakang terus berputar, tetapi justru semakin tenggelam. Kondisi jalan yang licin membuat sepeda motor sama sekali tidak mampu melaju. Licin mak banku. Beruntung, teman-teman yang berada di belakang langsung sigap memberikan bantuan. Tanpa banyak bicara, mereka bersama-sama mendorong motor hingga akhirnya berhasil keluar dari kubangan. Ini kalau digas makin nggak bisa, didorong dia. Wih, lumpur KB, Wak. Pak ada kali awak kata abang itu. 500 meter aja banget. Emang 500 meter emang, betul, cuman jalannya. Momen seperti inilah yang menjadi bukti bahwa dalam sebuah perjalanan, kebersamaan adalah kekuatan utama. Seberat apapun rintangannya, akan terasa lebih ringan ketika dihadapi bersama. Minum dulu, babang ganteng. Kenapa nggak irup? Nggak irup. Nggak urip. Lagi ada trouble ini kayaknya. Jujur saja, saat itu saya sudah tidak tahu lagi berapa lama kami harus melewati jalan seperti ini. Sepanjang perjalanan yang terlihat hanyalah lumpur, kubangan, dan jalan licin yang seolah tidak ada habisnya. Kita nggak mancing ya, tapi off-road ya, off-road. Dan kita namanya enduro, atau bisa dibilang enduro. Ya, tolong sponsor lah. Lamborghini, Bugatti, semua. Kasih kita sponsor. Dari Rawai itu, semak-semak ini kita. Buk ini ya. Bismillah. Masuk. Putus jalannya, aduh. Itu udah rumah. Sesampainya di ujung jalur, kami justru dibuat terkejut. Jalan yang sejak tadi kami ikuti ternyata buntu, rasanya campur aduk. Sudah melewati medan yang cukup berat, menguras tenaga dan waktu, ternyata perjalanan kami berakhir di jalan yang tidak bisa dilalui. Tidak ada akses lain, tidak ada jalan tembus. Satu-satunya pilihan yang kami miliki hanyalah memutar balik dan kembali melewati jalur berlumpur yang baru saja kami lalui. Bisa nggak nampak ya kan, Wak? Bisa kita nggak nampak ya kan? Jembatan ini membentang cukup panjang di atas aliran sungai. Dengan konstruksi yang sempit, setiap pengendara harus melintas secara perlahan sambil menjaga keseimbangan. Sedikit saja kehilangan fokus, risiko tergelincir tentu bisa terjadi. Satu persatu kami menyeberangi titik gantung dengan penuh kehati-hatian. Meski sempat membuat jantung berdebar, pemandangan di sekitar sungai seolah menjadi penutup yang indah untuk perjalanan hari ini. Bisa kami nggak nampak guys, ini jalannya. Enggak delalanya, bisa kita nggak nampak ya kan? Nampak loh, Ini kemana ini? Aku nggak nampak loh, serius. Sama ya, aku pun gua nggak tahu. Aku nggak nampak.
Ini kiri, kiri, kiri. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even. Akhirnya, perjalanan panjang hari ini sampai di penghujung cerita. Sejak berangkat dari rumah, kami telah melewati berbagai rintangan. Mulai dari spot pertama yang tidak memberikan hasil, perjalanan panjang menuju lokasi berikutnya, jalan berlumpur yang berkali-kali membuat motor terjebak, sempat tersesat hingga menemukan jalan buntu, sampai akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan menyeberangi titik gantung yang membentang di desa Pisang Binaya. Di balik semua tantangan itu, rasa lelah seolah terbayarkan. Kami berhasil merasakan strike ikan gabus, menikmati indahnya alam pedalaman Kabupaten Asahan, dan yang paling berharga adalah kebersamaan yang selalu hadir di setiap perjalanan. Mungkin hari ini hasil tangkapan kami belum bisa dikatakan luar biasa. Namun setiap perjalanan selalu memberikan pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai harganya. Dan justru itulah yang membuat kami selalu ingin kembali menjelajah. Poultry inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we